Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Prof. dan Dokter sekalian. Perkenalkan kami dari diskusi kelompok C yang membahas pertanyaan nomor 2. Pada kesempatan kali ini, saya Yasmin Amara Syarifah dengan NIF 13077 akan menjadi moderator. Eh, Sesuai yang diinstruksikan oleh Prof. Teti mengenai diskusi, setelah mempelajari PPT dari kami, dari kelompok H, apakah ada pertanyaan dan hal yang ingin didiskusikan? Boleh langsung raise hand saja ya. Mungkin langsung saja kepada Evin dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izin konfirmasi apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terdengar. Oke. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Evelyn Corina dengan NIM 23521336 KG 13213. Sebelumnya izin mengapresiasi dulu karena untuk penjelasan materinya dan pemaparan materinya itu sudah cukup baik. Dan saya izin bertanya, untuk proporsi atau perbandingan dari epitel itu kan kemarin itu lebih banyak sel intermediate daripada sel superficial atau yang lain. Nah, itu kan pada kondisi normal. Tapi kalau misal kondisi mungkin kanker atau mungkin epitel dari mukosa oral prokof, itu apakah intermediate-nya itu tetap yang paling banyak atau malah paling sedikit? Terima kasih. Oke, terima kasih Evin atas pertanyaannya. Mungkin dua pertanyaan dulu lagi ya teman-teman dari Areta mungkin boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Areta Azura Raya dengan NIF 13210. Izin bertanya atau izin mendiskusikan terkait materi yang sudah dijelaskan. Jadi kalau di video ataupun di makalahnya saya lihat itu perbandingan maturasi itu yang paling besar adalah sel intermediate. Sedangkan kalau menurut saya itu seharusnya itu sel superficial. Nah, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Areta atas pertanyaannya. Yang ketiga, mungkin Hanani boleh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Hanani Fasabrina dengan NIF 13220. Jadi di PPT dijelaskan salah satu faktor penyebab perubahan gambar sel epitel oral itu konsumsi alkohol. Dan disebutkan hal ini menandakan adanya reaksi organisme dengan memperbanyak proses keratinisasi. Pertanyaan saya, kenapa alkohol bisa memicu reaksi yang memperbanyak proses keratinisasi ini? Terima kasih. Terima kasih Hanani. Eh, Untuk sementara ini, tiga pertanyaan terlebih dahulu dan izinkan kami dari kelompok C berdiskusi sebentar mengenai pertanyaan. Mungkin sekitar kurang lebih 2 menit ya teman-teman.
Baik, untuk teman-teman kelompok C yang sudah memiliki jawaban, boleh langsung on mic ya. Baik, sebelumnya izin konfirmasi dulu apakah suara saya udah kedengaran? Sudah. Baik, jadi saya izin menjawab nomor 1 dari pertanyaan Evrin ya. Sebelumnya saya Nikita Pasaribu dengan NIF 13075 akan menjawab soalnya tadi pada kondisi normal jumlah sel intermediate-nya lebih banyak daripada superficial. Nah, jika pada epitel perokok atau penderita kanker, apakah jumlahnya tetap banyak sel intermediate-nya atau lebih banyak superficial atau basalnya? Nah, kalau dari sumber yang saya dapat, pada perokok itu panas oleh rokok dan gesekan itu terus-menerus terhadap mukosa mulut, yang akan menyebabkan perubahan sel epitel di mana sel ini akan lebih cepat mengelupas dibandingkan yang sel yang lainnya. Namun tidak terlalu signifikan mempengaruhi maturasi. Nah, pada preparat sitologi mulut mukosa merokok, juga pewarnaan Papa Nikolaunya dengan variasi waktu 20 detik menunjukkan inti sel berwarna ungu dan sitoplasmanya berwarna ungu juga. Dan pada variasi waktu 60 dan 180 detik, inti selnya berwarna ungu dan sitoplasmanya juga berwarna merah muda. Dengan inti selnya itu kecil, bentuknya lebih ke variasi atau multilobular, dan jumlahnya juga lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sel superficialnya lebih dominan dibandingkan sel basal ataupun intermediate-nya. Apakah sudah menjawab, Efrain? Terima Selanjutnya, kasih Nikita. baik. Untuk yang kanker, boleh dilanjutkan oleh teman saya, Feli. Oke, baik. Aku izin melanjutkan dan atau menambahkan jawaban dari Niki. Perkenalkan, nama saya Faiza Kristina Mediatami dengan NIF 13069. Jadi, saya izin melanjutkan yang tadi pertanyaan untuk kankernya. Jadi berdasarkan dari kuliah Prof. dan jurnal yang saya baca, jika dalam keadaan normal, sel-sel dalam lapisan yang lebih dalam, yaitu sel basal itu umumnya saling melekat satu sama lain. Nah, apabila terjadi keadaan patologi seperti kanker, itu sel-sel tersebut mungkin menjadi kurang saling melekat dan mereka dapat terkelupas bersama-sama dengan sel di atasnya, yaitu sel superficial. Nah, sehingga menyebabkan jumlah sel basal menjadi lebih banyak dibandingkan dengan sel intermediate. Nah, tapi perbandingan jumlah sel itu dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakitnya. Terus faktor-faktor lain seperti usia, terus jenis kelamin dan hormonal itu juga dapat mempengaruhi jumlah sel pada epitel mukosa dan rongga mulut. Itu jawaban dari saya. Apakah menjawab, Evin? Sudah menjawab. Terima kasih, Feli. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman di kelompok C dipersilahkan ya, langsung aja. Oke, sebelumnya kenalin namaku Fatih Alifa dengan NIF 13074. Izin menjawab pertanyaan dari Areta. Pertanyaannya tadi tuh, kenapa proporsi sel intermediate itu lebih banyak dibandingkan dengan sel superficial? Jadi, proporsi yang lebih banyak dari sel intermediate ini dibandingkan dengan sel superficial pada epitel mukosa mencerminkan bahwa proses regenerasi dan perlindungan alami yang terjadi di dalam mulut, epitel mukosa oral ini terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan dan infeksi. Sel-sel intermediate sendiri ini adalah sel-sel yang berada kan dia di antara sel basal dan sel superficial. Jadi sel-sel intermediate ini merupakan bagian yang penting dari proses regenerasi. Mengapa? Karena dia tuh mampu berproliferasi dan berkembang menjadi sel-sel yang lebih khusus. Contohnya seperti sel-sel superficial yang berfungsi untuk melindungi permukaan mulut. Selanjutnya akan ditambahin oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ranggaini dengan NIF 13067. Saya izin melanjutkan jawaban dari teman saya Fatih dari soal pertanyaan Areta. Jadi faktor lain yang mempengaruhi proporsi sel intermediate itu yang lebih tinggi, intermediate yang lebih tinggi adalah paparan terhadap bagian eksternal dan internal yang dapat merusak atau mengganggu integritas epitel mukosa.
Misalnya paparan terhadap panas, bahan kimia, atau trauma mekanis itu dapat memicu proliferasi sel-sel intermediat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, paparan terhadap infeksi bakteri atau virus juga dapat memicu respon perlindungan yang melibatkan proliferasi sel-sel intermediat untuk mengatasi infeksi tersebut. Dengan demikian, proporsi sel intermediat yang lebih tinggi pada epitel mukosa dan itu mencerminkan adaptasi alami tubuh untuk menjaga dan menjaga kesehatan dan keutuhan di dalam jaringan rongga mulut. Apakah menjawab, Areta? Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya izin bertanya lagi. Nah, kalau misalnya presentase dari sel superficial itu lebih banyak, apakah itu menunjukkan suatu kelainan atau gangguan atau penyakit, atau itu mengindikasikan apa gitu? Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Radeno Rocia Revenski Zaini dengan NIF 13065 dari kelompok C. Izin menjawab mengenai sel superficial yang lebih banyak itu bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Yang pertama dari ulkus mukosa, kemudian kedua dari karies, dan juga ketiga ada diskomesi epitel yang berlebihan seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Hanani, perkenalkan nama saya Yasmin Amara Syarifah dengan NIF 13077. Saya izin menjawab dari pertanyaan Hanani mengenai kenapa alkohol bisa memicu reaksi memperbanyak proses keratinisasi. Nah, seperti yang kita tahu, alkohol ini kan merupakan cairan yang tidak sehat, tidak baik ya. Jadi, alkohol ini bersifat toksik dan contohnya itu mengandung asetaldehida yang dapat memengaruhi sel-sel mukosa dari oral. Nah, sifat toksik tersebut itulah yang dapat membuat mukosa oral itu iritasi dan inflamasi. Nah, pada beberapa penelitian itu ditemukan bahwa mukosa yang terpapar oleh alkohol itu akan mengalami peningkatan dari mikronukleusnya dengan ditandai dengan peningkatan keratinisasi tersebut. Nah, jadi pada intinya tuh peningkatan keratinisasi ini tuh terjadi karena eh, ini tuh merupakan bagian perlindungan mekanisme perlindungan dari mukosa oral terhadap iritasi yang ditimbulkan dari alkohol itu sendiri. Jadi itu merupakan mekanisme pertahanan dengan melakukan keratinisasi gitu. Seperti itu. Is Apa apakah ada yang ingin menambahkan dari kelompok C? Oke, izin nambahin. Jadi itu alkohol itu juga ngeganggu keseimbangan lipid kan. Nah, makanya sama merangsang produksi sebum. Makanya itu dia ningkatin produksi keratin. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Untuk Hanani, apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Makasih ya. Ya. Untuk karena masih ada waktu, saya membuka lagi untuk pertanyaan mungkin dua terlebih dahulu kepada Nur Jasmine, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nur Al-Jasmin dengan NIF 13204. Saya izin bertanya, apakah ada faktor penyebab perubahan gambar sel epitel oral lainnya selain yang sudah dijelaskan di PPT? Terima kasih. Selanjutnya Marta, boleh langsung. Perkenalkan, nama saya Marta Luciana dengan NIM 235211855KG 13212. Izin bertanya, aktivitas proliferasi pada proporsi sel epitel lapisan intermediat lebih dominan daripada sel basal, parabasal, dan superficial. Apa yang terjadi jika lapisan intermediat lebih sedikit dari basal, parabasal, sama superficial? Terima kasih. Terima kasih Marta. Untuk teman-teman kelompok C yang sudah mengetahui jawaban, boleh langsung unmute sekarang ya. Apakah sudah ada yang Baik, punya? izin menjawab pertanyaan dari Nur.
Jadi tadi pertanyaannya, apakah terdapat faktor penyebab perubahan gambar sel epitel oral lainnya selain yang sudah dijelaskan di PPT? Nah, jadi jawabannya ada. Berdasarkan beberapa jurnal yang telah saya baca, faktor yang pertama itu adalah kebersihan mulut. Nah, apabila kebersihan mulut tidak baik, maka mukosa oral akan mudah mengalami iritasi maupun trauma, sehingga sel superfisial mudah mengelupas dan proses maturasi lebih cepat. Yang kedua, yaitu usia. Nah, pada usia anak-anak, proliferasi itu akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan pada anak-aanak mengalami proses pertumbuhan maupun perkembangan. Permukaan epitel oral juga akan makin menipis dan vaskularisasi pembuluh darah menjadi lebih sering seiring pertambahan usia. Nah, kemudian yang ketiga ada hormon estrogen. Jadi epitel mukosa juga bisa dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jika hormon estrogen meningkat, sel intermediate dan superficial akan menjadi lebih banyak karena meningkatnya proses mitosis dan maturasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk faktor lainnya bisa dilihat dari karies, itu tuh nanti lebih banyak sel basalnya. Terus kalau obat kumur, itu tuh nanti ada penggunaan antiseptiknya di situ, jadi ada resistensi bakteri. Terus misal ada penyakit tertentu, ada displasia sama diabetes mellitus. Apakah menjawab? Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke, terus aku izin menjawab untuk pertanyaan dari Marta ya. Jadi kenapa bisa lebih banyak intermediate? Itu karena kan mukosa oral kita itu sering mendapatkan trauma atau iritasi kalau kita mengunyah, berbicara. Nah, makanya permukaan epitelnya yang terkena trauma dan iritasi ini akan sering terkelupas sehingga waktu turnover-nya akan berjalan cepat. Nah, makanya lebih banyak terlihat sel intermediate. Nah, kenapa basal sama parabasal itu paling sedikit? Karena dia itu kan paling dalam ya, di lapisan paling dalam. Jadi kalau kena sitobrush itu nggak cukup. Nah, tapi sel ini bisa kelihatan kalau misal ada kondisi tertentu, misalnya karies dan ulkus mukosa. Terima kasih. Baik, izin untuk nambahin. Jadi, apa yang terjadi jika lapisan intermediate lebih sedikit? Nah, jika lapisan intermediate lebih sedikit itu nanti akan berdampak pada fungsi epitel itu sendiri sebagai pelindung tubuh dan juga pengaturan proses biologis tubuh. Selain itu, tingginya lapisan intermediate itu bisa menjadi indikator adanya penyakit tertentu. Misalnya, jika sel epitel dalam urin tinggi, maka akan indikasi penyakit infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, dan juga kanker jenis tertentu. Apakah menjawab, Marta? Sudah, terima kasih banyak. Karena keterbatasan waktu juga, saya cukupkan sesi diskusi pertanyaan untuk kelompok C. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan aktif dalam menjawab pertanyaan. Sekian dari kelompok diskusi C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.